Inilah Surakarta atau Solo, kota di Jawa Tengah yang syarat akan denyut modern dan tradisional. Solo juga menawarkan ragam kuliner yang menggugah selera. Tempat saya berada saat ini adalah salah satu rumah makan yang harus dikunjungi kalau ke Solo. Nah, ini dia nih, makanan khas Solo, selat Solo Mbak Lis. Kita cobain aja langsung. Wow, ini adalah daging yang digiling, terus abis gitu dikukus. Dengan kuahnya yang khas banget nih pasti, rasanya kita coba aja langsung. Kuahnya rasanya manis, gurih, dan tekstur dagingnya ini lembut banget. Enak, kalau ke Solo harus cobain. Tak hanya indera pengecap yang bersuka cita, di restoran ini mata kita disuguhi interior dan ornamen-ornamen unik. Bicara pesona Indonesia tak selalu soal budaya dan kekayaan kulinernya. Temukan inspirasi wisata di Indonesia aja di www.indonesia.travel. Sudah tahu belum? Kalau temuan fosil jenis hominid purba yang diduga sebagai asal evolusi manusia ada di Desa Wisata Sangiran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jaraknya hanya 19 km saja dari Solo. Saya pun memutuskan untuk berkunjung ke Museum Purba Sangiran. Kali ini saya mau naik angkutan umum Startnya di sini nih, Terminal Tirtonadi. Dari Terminal Tirtonadi, saya naik bus Rapid Transit atau BRT. Jalanannya yang mulus, lalu lintas yang tidak terlalu padat, dan interior bus yang sangat nyaman, membuat perjalanan ini sangat enjoyable. Setelah 30 menit, saya pun tiba di Terminal Sangiran. Dari sini kita bisa naik mobil shuttle ke Museum Purba Sangiran, gratis! Jarak dari Terminal Sangiran ke museum hanya sekitar 500 meter. Inilah dia, Museum Purba Sangiran. Begitu masuk, saya langsung disambut oleh manusia purba raksasa. Di halaman museum, saya melihat sesuatu yang menarik, yaitu aksi teatrikal Tari Karawitan dan Tumbuk Lesung yang dipersembahkan Sanggar Sangiran. Mereka kerap melakukan pagelaran setiap hari Minggu di halaman Museum Sangiran. Tema pementasannya beragam. Nah, tarian yang sedang dipentaskan ini adalah tentang kegundahan akibat tulang bermain yang hilang, sehingga anak-anak lebih suka bermain gadget atau jalan-jalan ke mall. Dari yang muda hingga tua, semuanya antusias mengekspresikan curahan hatinya. Pengunjung dapat memberikan apresiasi secara sukarela. Oke, lanjut. Tapi sebelum masuk ke dalam ruang pameran museum, saya mau bertemu terlebih dahulu dengan Mas Aris, Sekretaris Desa Wisata Sangiran. Mas Aris! Halo, apa kabar Mas? Halo, baik Mas Febian. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sangiran ini udah jadi desa wisata ya? Iya. Perjalanannya gimana sih Mas Aris? Kita desa wisata terbentuk di tahun 2019, di 2019 pertengahan. Nah, kemudian kita baru merintis, tapi di 2020 awal kita sudah terserang pandemi. Tapi kita juga tidak patah semangat. Tidak patah semangat. Kita selalu berkreasi, kita menciptakan inovasi-inovasi yang ada di tempat kita. Kita mengembangkan baik itu produk-produk dari UMKM, kuliner dan juga souvenir dan seni budaya yang ada di tempat kita. Nah, kalau dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sendiri kan udah kesini nih, apakah ada bimbingan atau support yang sudah dilakukan di sini? Alhamdulillah dari Kemenparekraf sendiri sudah banyak membantu kita, baik itu pelatihan untuk UMKM dan sebagainya, dan juga alhamdulillah tahun ini kita juga mendapat bantuan internet 1 tahun full gratis dan alhamdulillah itu juga tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat. Waktu itu berarti tim Kemenparekraf dan Mas Menteri udah kesini ya? Iya, sudah kesini. Waktu itu ngapain aja Mas? Yang pertama kemarin Mas Menteri sempat naik getek. Wah, naik getek dari sampai ke Punden Tingkir. Di situ juga ada event tahunan kita, pasar budaya. Di situ juga ada pasar budaya yang berbagai macam
kuliner dan juga kerajinan yang ada di situ. Hasil UMKM ya. Ya, hasil dari UMKM, produk-produk yang ada di tempat kita. Terus kemudian berkunjung ke Museum Sangiran yang ada di tempat kita juga sini. Ya, museum ini ya. Iya, museum ini. Jadi makin penasaran dengan museumnya. Yuk langsung kita masuk aja. Museum adalah tempat favorit saya karena rasanya seperti memasuki kapsul waktu. Pikiran pun berkelana jauh ke masa lampau. Contohnya kembali ke 2,4 juta tahun yang lalu. Nah, ini merupakan alih rupa alam Sangiran. Jadi, sekitar 2,4 juta tahun yang lalu, Sangiran itu dipercaya merupakan lautan. Kenapa? Karena ditemukan banyak sekali fosil-fosil binatang laut dan juga moluska. Air itu menurun di bumi dan akhirnya berubah menjadi pucangan 1,8 juta tahun yang lalu itu menjadi rawa-rawa. Lalu bergeser ke 900.000 tahun yang lalu karena adanya material-material vulkanik, ini transisi menjadi daratan. Bergeser lagi ke Kabu sekitar 730.000 tahun yang lalu, ini merupakan era di mana golden era dari Homo erectus dan juga mulai banyak flora dan fauna. Kenapa? Karena banyak aliran-aliran air yang mengalir dan akhirnya kehidupan pun mulai bergejolak gitu ya. Lalu bergeser ke 300.000 tahun yang lalu karena adanya aktivitas vulkanik, sungai-sungai pun menjadi kering dan jadi panas banget di sini. Akhirnya Homo erectus pun bermigrasi ke arah timur. Nah, salah satu fosil yang ditemukan di Sangiran adalah fosil spesies Meganthropus paleojavanicus. Nah, ini merupakan gambaran dari salah satu Homo erectus yang ada, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini dipercaya morfologinya paling besar di antara Homo erectus yang lain. Tapi, kalau dibandingkan dengan manusia zaman sekarang, ya sepantaran kita lah ya, 160 cm gitu tingginya. Sejauh ini telah ditemukan sekitar 100 fosil manusia purba di Sangiran, atau menyumbangkan sekitar 50% dari seluruh penemuan fosil Homo erectus di dunia. Peneliti luar dan dalam negeri berdatangan ke Sangiran, bak lebah tertarik oleh madu. Pada 1996, UNESCO pun menetapkan Sangiran menjadi warisan budaya dunia. Wisata di Indonesia itu memang komplit banget. Mulai dari budaya hingga sejarah ada di Indonesia aja.